pagi, sahabat doa online pagi GKI Zaman Hudi. Sungguh bersukacita sekali kita bisa berjumpa saat ini hari Senin 30 Juni 2025. Semoga saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan bersemangat untuk memulai hari. Saat ini sebelum masuki pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur berterima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih kami masih diberikan waktu untuk bisa mendengarkan doa pagi online, untuk bisa bersekutu dengan-Mu, membaca firman Tuhan, dan menikmati, diisi lagi, disegarkan kembali batin kami, rohani kami. Tuhan pimpin pembacaan Alkitab kami dan renungan kami pada hari ini, biarlah apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami hari ini dan juga di hari-hari berikutnya. Berkati dan sertailah kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 24, ayat yang ke-34 sampai 41, dilanjutkan dengan ayat 50 sampai dengan 67. Kejadian 24, ayat yang 34 sampai 41, ayat dilanjutkan dengan ayat 50 sampai dengan 67. Mari kita membacanya bersama-sama. Bagi rekan-rekan yang memiliki Alkitab, boleh membuka Alkitab. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku." Ayat yang ke-50. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka saudara mereka itu dan Inang pengasuhnya serta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu.
Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoy, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hati seorang hamba. Dalam Kejadian 24, kita membaca kisah tentang hamba Abraham yang dipercayakan sebuah tugas yang besar, mencari istri bagi Ishak anak tuannya. Meskipun kita tidak diberitahu nama hamba ini, yang diyakini banyak orang namanya adalah Eliezer ya. Sikap dan tindakannya mencerminkan karakter seorang hamba sejati. Ia bukan hanya taat, tetapi juga setia, berhikmat, rendah hati, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama, seorang hamba yang taat dan setia. Ketika Abraham memberikan perintah, sang hamba tidak meragukan ataupun menawar. Ia menerima tanggung jawab itu dan langsung bertindak. Ketika ditanya oleh keluarga Ribka, ia berkata, "Aku adalah hamba Abraham." Identitasnya jelas. Ia mewakili tuannya, bukan dirinya sendiri. Dalam pekerjaan ataupun pelayanan, seringkali kita diperhadapkan pada tanggung jawab yang tidak mudah. Seperti hamba Abraham, kita diajak untuk taat dan setia. Bukan karena jabatan atau upah yang kita terima, tapi karena kita tahu siapa yang kita wakili. Di tempat kerja, menjadi karyawan tidak hanya melakukan tugas, tapi juga berarti menjaga integritas, melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Itulah hati seorang hamba. Yang kedua, seorang hamba yang bergantung kepada Tuhan. Sebelum bertindak, sang hamba berdoa dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan kecerdasannya sendiri atau pada strateginya sebagai manusia, melainkan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Dan ketika doanya dijawab, ia bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menghadapi keputusan yang penting, entah itu memilih sekolah, pekerjaan, pasangan hidup, apakah kita terbiasa melibatkan Tuhan dalam doa dan keputusan-keputusan kita? Hamba Abraham mengajarkan bahwa keberhasilan sejati dimulai dari ketergantungan kita kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, hamba yang tidak membanggakan diri. Hamba ini tidak menonjolkan peran dirinya. Semua keberhasilan yang ia capai, ia kembalikan kepada Tuhan dan Tuannya. Ia tidak mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dalam tim kerja atau komunitas, ketika kita mencapai suatu prestasi dan berhasil, apakah kita dengan cepat berbangga diri dan mengambil kredit untuk diri sendiri? Hamba sejati tahu bahwa peran kita hanyalah alat Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kerendahan hati menjadi penanda karakter seorang hamba yang sejati. Yang keempat, seorang hamba yang menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Hamba itu tidak berhenti sampai tugasnya selesai. Ia memastikan Ribka tiba dengan selamat dan menyerahkannya kepada Ishak. Ia tidak setengah-setengah atau menyimpang dari tujuan. Ia sangat fokus. Bahkan ketika keluarganya Ribka meminta dia tinggal lebih lama, dia tidak bersedia. Dia ingin segera menyelesaikan tugasnya. Saudara-saudari, dalam setiap tanggung jawab kita, entah itu tugas di sekolah, pekerjaan kantor, pelayanan di gereja, apapun itu, apakah kita sudah menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati? Atau hanya asal jadi, yang penting selesai? Saudara, Tuhan menghargai kesungguhan hati kita dalam menyelesaikan tugas kita, sekecil apapun itu.
Hati seorang hamba bukan hanya tentang ketaatan, tetapi juga tentang integritas. Melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Juga tentang kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk memiliki hati seperti seorang hamba di setiap aspek kehidupan kita. Entah itu di rumah, di tempat kerja, dalam pelayanan, dalam pergaulan kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Kiranya renungan dan bahan bacaan Alkitab hari ini boleh membantu kita untuk setiap hari semakin memiliki hati seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Tuhan yang baik, ajarkan kami untuk kami bisa memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau setia, yang memiliki integritas, yang mau menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dimanapun, kapanpun kami berada. Tuhan mampukan kami di segala tantangan kami dalam kehidupan kami untuk bisa melakukannya. Dan bimbinglah kami ya Tuhan. Seringkali kami menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan pergumulan. Tapi hanya Engkau yang bisa memampukan kami untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bentuklah kami menjadi seorang hamba yang semakin hari semakin serupa. Terima kasih Tuhan, sertailah kami dalam aktivitas kami hari ini dan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Demikianlah doa pagi kita pada hari ini. Dan saat ini saya ingin juga membagikan sebuah lagu yang sangat indah bagi kita semua, yang tentunya berkaitan dengan tema kita hari ini, hati sebagai hamba. Kiranya lagu ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jadi bekal kita dalam jalannya hari ini dan hari-hari ke depan. Hati sebagai hamba. Selamat perenungannya. Ku tak membawa
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.